Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Halim Abdul Channel. Ya, kali ini kita akan lihat ya spot-spot di laut. Nih teman-teman, ini di daerah Teluk Jakarta ya, Batasan Bekasi. Nah, ini sudah di laut ya teman-teman. Sekarang kita lagi naik kapal ya. Kali ini kita akan membahas memancing ikan besar di laut. Untuk bisa memancing di laut, banyak biaya yang harus dikeluarkan, tapi tidak sedikit orang yang mengeluarkan uang untuk bisa memancing ikan di laut. Mancing ikan di laut juga memiliki kesenangan yang berbeda. Selain bisa menjelajahi luasnya lautan Indonesia, ketika memancing di laut juga mendapat kesempatan berbagai jenis ikan. Masih banyak kelebihan mancing di laut daripada mancing di sungai dan sejenisnya. The not little people that relation hot money on the cold fishing di laut. Oke, masih belepotan ya teman-teman ya, bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Oke, lanjut untuk mancing di laut ya. Pastinya kita harus membawa persiapan ya, persiapan dengarkan ya teman-teman ya, persiapan apa saja ya yang harus kita bawa ke laut ya. Biaya yang besar dibutuhkan untuk mempersiapkan transportasi dan keperluan ketika di laut. Selain itu, untuk mendapatkan ikan raksasa di laut berbeda dengan mendapatkan ikan yang biasa saja. Semua persiapan yang diperlukan harus lebih matang dan mempersiapkan peralatan khusus untuk ikan tersebut. Berikut persiapan yang harus diperhatikan ya teman-teman. Oke, pastinya harus ada persiapan yang matang ya teman-teman ya. Oke, nomor satu ya teman-teman ya, perahu atau kapal ya yang harus untuk alat transportasinya ya teman-teman, pastinya itu ya. Oke, nomor satu perahu ya. Pilih juga perahu dengan alat navigasi ya teman-teman, memadai. Walaupun memang biasanya akan lebih mahal, tapi untuk selamat selama pelayaran tentunya biaya mahal, apalagi jika ada anggarannya ya. Ya nggak apa-apa, mahal-mahal ya, yang penting kita jaga keselamatan kita. Nomor satu itu keselamatan ya teman-teman. Oke, nomor dua alat pancing ya teman-teman, alat pancing karena akan dibawa memancing ikan besar, yang harus juga alat pancing khusus untuk ikan besar. Sekarang ini sudah ada alat pancing yang dijual satu set dengan alat tambahan lainnya. Biasanya yang seperti ini terdapat di toko-toko alat pancing besar ya. Selain itu ada juga perlu membawa alat pancing lebih dari satu, karena tidak menutup kemungkinan alat pancing yang akan digunakan rusak oleh ikan besar yang sedang ditangkap. Tapi jika sudah memiliki alat pancing, Anda juga harus memeriksa kembali kondisinya apakah masih layak atau tidak ya. Pastinya kita pancing juga harus yang kuat ya, yang bagus ya, soalnya di laut tahu sendiri kan, banyak ikan-ikan besar ya. Nomor tiga, sabuk. Sabuk di sini ya adalah sabuk khusus untuk tempat joran. Biasanya sabuk ini terbuat dari bahan plastik atau pasut. Pada bagian tengah alat ini terdapat lubang untuk meletakkan joran. Sabuk ini akan sangat membantu dalam menarik ikan yang sudah mogok. Apalagi jika ikannya berukuran besar, akan sangat sulit jika tidak dibantu dengan alat ini. Jadi ada alat bantu ya, cover strike ya teman-teman ya, untuk nahan ya di bagian perut tuh ya. Nomor 4 gancu ya, nomor 4 gancu berbeda dengan ikan kecil yang hanya membutuhkan serokan untuk mengangkatnya. Untuk ikan raksasa yang dibutuhkan gancu untuk bisa mengangkatnya. Selain berat ikannya, ikan besar juga memiliki tenaga kuat yang berbahaya ketika diangkat. Gancu itu sendiri adalah alat penggait yang ujungnya dibuat panjang dan melengkung. Tangkai gancu biasa terbuat dari kayu yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Untuk keamanan, biasanya tangkai alat ini akan mengamankan tali pengaman. Tali ini bekerja jika ikan lepas bersama gancunya, maka akan terputus oleh tali yang ke kapal ya. Oke, nomor 5 adalah umpan ya. Biasanya umpan untuk memancing di laut terbagi menjadi 3 jenis, umpan balik, hidup, dan mati. Namun karena target kali ini adalah ikan besar, jadi yang dipakai hanya umpan tiruan dan hidup saja. Umpan tiruan atau lure biasanya berbuat dari plastik atau bulu binatang untuk menarik perhatian. Biasanya umpan balik memiliki warna yang mencolok namun menggunakan
menambahkan warna untuk umpan. Ada aturannya, seperti ketika air bening menggunakan umpan berwarna merah atau jingga, sedangkan ketika air jernih menggunakan umpan warna perak, hitam atau biru. Umpan hidup biasanya merupakan ikan jenis kembung atau bayar yang beratnya sekitar 200 gram. Simpan ikan hidup ini di tempat khusus yang memiliki sirkulasi udara laut yang baik. Usahakan untuk memasang kail pada punggung ikan dengan hati-hati agar ikannya masih bisa bergerak bebas dan tahan lama. Nomor 6, tempat penyimpanan ikan ya. Agar hasil tetap segar dan tidak mudah busuk, simpan ikan di dalam penyimpanan khusus yang ada di kapal. Jika kapal yang Anda sewa tidak ada balkonnya, Anda juga bisa memakai kotak pendingin untuk menyimpan ikan. Tapi jika waktu mancing tidak lebih dari 1 hari, maka hasil tangkapan cukup disimpan di jaring atau di kapal aja ya teman-teman ya. Itulah 6 syarat untuk mancing di laut ya, dikarenakan banyak ikan-ikan besar yang menunggu kita. Oke teman-teman, itulah beberapa ya. Jangan lupa dukung selalu Halim Abdul Channel agar selalu channelnya berkembang ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.